Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala daulatan mustaqilatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min Sabang ila Merauke Aceh Perak Beranda bi gelombang tsunami wilayah wa insyaallah bi Hari Santri Nasional tahun 2021 la albadatan thayyibatan wa rabbun ghafuran amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Dewan Juri yang arif bijaksana, serta kawan-kawanku dai-daiyah seluruh Nusantara yang insya Allah ahli surga, amin Allahumma. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta inayahnya. Jikalau kita ukur dengan pesawat tempur, niscaya takkan pernah terukur. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin umat. Rela bercucuran anak panah demi umat. Rela bermandikan darah demi umat. Bahkan sampai akhir hayat pun tetap memikirkan umat. Tiada lagi kalau bukan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Tidak suatu perkara yang paling baik diberikan orang tua terhadap anak kecuali akhlak dan moral. Oleh karena itu, hadirin pemirsa rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang seorang kiai yang sedang bercakap-cakap dengan santrinya. Wahai santriku, universitas apa yang paling baik di dunia? Banyak sekali jawaban. Ada yang mengatakan Universitas Al-Azhar di Mesir, kiai, bukan. Universitas Ummul Qura di Makkah, kiai, bukan. Atau mungkin Universitas Indonesia, kiai, apalagi bukan. Lalu apa, kiai? Universitas keluarga. Siapa mahasiswanya, kiai? Kita sebagai anak. Siapa dosennya, kiai? Ibu dan bapak kita. Siapa rektornya, kiai? Kakek dan nenek kita. Apa pelajarannya, kiai? Akhlak dan moral. Apa ujiannya, kiai? Ikhlas dan bersabar. Kapan wisudanya, kiai? Ketika kita menikah dan memakai toga hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa imbalannya, kiai? Surga seluas langit dan bumi, insya Allah. Oleh karena itu, hadirin pemirsa rahimakumullah, bahwa dari kisah tersebut, pendidikan yang paling baik dimulai dari lingkup yang terkecil, yaitu lingkup keluarga. Nah, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana keadaan bangsa kita saat ini? Bagaimana keadaan pemuda kita saat ini? Buktinya, banyak anak yang putus sekolah sudah menjadi hal biasa. Bagaimana bangsa kita akan maju? Bagaimana bangsa kita akan sejahtera kalau masyarakat pemudanya sedemikian rupa? Masya Allah. Oleh karena itu, hadirin pemirsa rahimakumullah, masyarakat harus mempunyai sistem pendidikan yang sangat bagus, kreativitas dan berinovasi yang diterangkan dalam kitab Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin Hukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zamanin. Hukain cerdas. Saking cerdasnya orang di zaman sekarang, banyak orang yang mengukur kecerdasannya dengan IQ yang tinggi. Tetapi kenyataannya apa, hadirin? Orang yang IQ-nya tinggi tapi tidak mampu bersosialisasi, tidak mampu beradaptasi, bahkan tidak memiliki akhlak yang tinggi. Masya Allah. Hirsin, semangat. Saking semangatnya pemuda bangsa Indonesia, Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya.
Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Istibarin sabar. Ketika mondok kok gudikan, maka bersabar. Ketika ngantri di jeding, maka juga bersabar. Ketika ngantri makan juga sabar. Wabul khotin, butuhnya biaya. Mas, di zaman sekarang mondok dan sekolah harus membayar. Bahkan di zaman sekarang ini ke kamar kecil pun harus juga membayar. Menitipkan sepeda motor pun juga membayar. Masya Allah. Irsyadi wa ustadin, butuhnya seorang guru, ulama, kiai atau ustadz. Mereka adalah perantara ilmu kita tersambung menuju hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watuli zamanin, butuhnya waktu yang panjang. Mas, di zaman sekarang mondok 1, 2, 3 tahun masih kurang. Di zaman dahulu mondok yang dengan segala keterbatasannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi di zaman segala kemudahan ini, Mas. Oleh karena itu bisa kita simpulkan dari awal hingga akhir bahwa bangsa Indonesia kita akan maju, bangsa Indonesia kita akan sejahtera kalau menerapkan prinsip-prinsip ulama salafus soleh. Dukain wa hirsin wastibarin abul khotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.